Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 kelas 11 materi kelas 11 Al-Quran Hadis, yaitu hakikat penciptaan manusia. Langsung saja kepada materi. Dalam peta konsep kali ini kita akan mempelajari tentang hakikat penciptaan manusia, menganalisis Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Quran surat An-Nahl ayat 78, Quran surat Al-Baqarah ayat 30-32, Quran surat Az-Zariyat ayat 56, menganalisis hadis riwayat Imam Muslim tentang penciptaan manusia dan perilaku orang yang memahami penciptaan manusia dan keikhlasan beribadah. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, baik dilihat dari bentuk fisik maupun potensi. Ditinjau dari segi proses penciptaan, manusia telah melalui serangkaian proses yang sangat unik dan menakjubkan. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, manusia berkedudukan jauh lebih tinggi dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Manusia mengemban misi agung sebagaimana yang dikehendaki Allah, yaitu menjadi khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi ini. Untuk memahaminya lebih lanjut, mari kita cermati ayat Al-Quran yang menjelaskan proses penciptaan manusia, proses manusia setelah dilahirkan, dan tugas dan tujuan manusia dilahirkan. Berikut ini adalah foto dan beberapa dokumentasi gambar tentang penciptaan manusia. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Ini dia ayatnya dan kita akan bacakan artinya saja. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dari ayat tersebut menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses pertumbuhannya di dalam rahim kemudian menjadi makhluk yang sempurna. Pada ayat 12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian pada ayat 13, dengan kekuasaan Allah, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan nutfah, yaitu air mani. Air mani laki-laki disebut sel sperma dan air mani perempuan disebut sel telur. Dan ketika bertemu, keduanya berada dalam dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang perempuan. Dalam waktu tertentu 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Kemudian dalam waktu 40 hari berubah menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Lalu selama 40 hari mudghah berubah menjadi tulang belulang, dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia, sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Sisi penting dari informasi yang disebutkan ayat Al-Quran tersebut di atas adalah tahap pembentukan manusia dalam rahim ibu. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dalam rahim ibu, air mani itu menjadi segumpal, lalu menjadi segumpal daging, lalu menjadi tulang belulang. Lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging, kemudian menjadi makhluk yang berbentuk lain. Dan hebatnya ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, pemahaman para ahli terhadap proses kejadian manusia belum sampai pada penggambaran yang sangat detail, seperti yang digambarkan pada ayat di atas. Sebagai penguatan terhadap penjelasan tersebut, Rasulullah juga menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hampir sama dengan ayat di atas.
Hanya saja terdapat tambahan, yaitu setelah waktu segumpal daging, dalam waktu itu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara, yaitu rezeki, ajal, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Dan sesungguhnya ada seseorang di antara kalian dengan amalan penghuni neraka, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja, namun ketetapan Allah mendahulunya sehingga ia beramal dengan amalan ahli surga, maka ia pun masuk surga. Dan di ayat yang kedua, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 78, kita menemukan terjemah ayatnya, yaitu, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, hati nurani agar kamu bersyukur. Dari ayat tersebut masih erat kaitannya dengan makna surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa ketika seorang anak dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuatan dan kasih sayangnya, manusia dibekali dengan atribut pelengkap yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Atribut tersebut berupa unsur penting dalam proses pembelajaran bagi manusia, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal pikiran. Di ayat tersebut, indera pendengaran disebutkan pertama oleh sebab pendengaran adalah unsur utama yang pertama kali dipergunakan oleh orang yang akan belajar untuk memahami segala sesuatu. Menurut teori penemuan modern, bayi yang masih dalam kandungan bisa menangkap pesan yang disampaikan dari luar dan sangat peka. Maka ahli menyarankan bahwa saat di kandungan, hendaknya selama di kandungan ia sering diperdengarkan musik klasik atau irama-irama yang lembut. Dalam konteks Islam, hendaknya bayi dalam kandungan diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran atau kalimah-kalimah thayyibah. Dalam proses memahami dan mempelajari segala sesuatu, manusia akan dapat menangkapnya dengan indera pendengaran yang diperkuat dengan indera penglihatan dan hati atau akal pikiran. Manusia mengetahui segala sesuatu dalam hidupnya. Oleh karena itu, pada akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua diberikan kepada Allah agar mereka mau bersyukur. Rasa syukur itu kemudian harus diwujudkan dengan pengakuan, ketundukan, ketaatan, kepatuhan yang dapat diekspresikan dalam bentuk keimanan yang direalisasikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, Pemurah, Maha Kuasa, dan Zat yang Maha Besar. Untuk selanjutnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32 dijelaskan dalam terjemahnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa sebelum diciptakannya manusia pertama di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat
bahwa Allah hendak menjadikan khalifah Allah di muka bumi, yaitu manusia. Apa yang dimaksud khalifah? Khalifah berarti pengganti, yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang. Ketika Allah menyampaikan firman-Nya, malaikat segera berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi adalah orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Bila dikaji dengan baik, pernyataan malaikat tersebut bukan bertanda keberatan atas kehendak Allah, melainkan tidak mungkin malaikat menentang dan mendurhakainya. Pernyataan malaikat tersebut dapat diasumsikan beberapa. Pertama, berdasar kepada pengalaman sebelum tercipta manusia, ada makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah. Kedua, karena yang akan ditugaskan menjadi khalifah bukan malaikat, maka tentunya makhluk baru ini berbeda dengan mereka yang senantiasa memuji Allah. Ketiga, bisa juga karena penamaan Allah terhadap makhluk yang diciptakan dengan sebutan khalifah. Pada kata khalifah yang mengisyaratkan fungsi pelerai atau perselisihan dan penegak hukum, sehingga dipastikan di antara mereka pasti ada yang bisa membuat kerusakan, perselisihan, dan pertumpahan darah. Diketahui bahwa pernyataan malaikat itu dijawab singkat oleh Allah, "Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Jawaban Allah tersebut menyeratkan manusia memang tak ditugasi sebagai khalifah karena kelebihannya dibandingkan makhluk lain termasuk malaikat. Dalam Quran surat yang keempat, dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, terjemah ayatnya yaitu, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Dari ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa satu-satunya tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat, patuh terhadap segala yang dikehendakinya. Kerangka ibadah tersebut harus menyeluruh total, baik lahir maupun batin, sebab tujuan dari ibadah adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, ibadah dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah makhdah, yaitu ibadah yang ditetapkan pelaksanaannya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, dan ghairu makhdah, yakni ibadah yang ditetapkan ketentuan secara khusus. Sebagai contoh, menyantuni fakir miskin, berbuat baik, dan hal-hal lain dalam bentuk muamalah. Ibadah merupakan bukti rasa syukur manusia kepada Allah yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan dengan kemurahannya Allah memberikan fasilitas hidup. Sikap tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Lain halnya apabila manusia tidak mempunyai kesadaran untuk mensyukuri segala yang diberikan Allah, maka ia akan menjadi manusia yang tidak mau tunduk, tidak mau taat, dan justru mengingkari Allah dengan tidak beribadah kepadanya. Rasulullah SAW pun sebagai teladan mengajarkan bahwa ibadah bukan saja kewajiban, tetapi kebutuhan kita untuk berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan kepada kami oleh Abu Na'am dari Mash'ar bin Ziyad bahwa aku mendengar Al-Mughirah radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi SAW bangun untuk mendirikan sholat malam hingga tampak bengkak pada kaki atau betis, beliau dimintai keterangan tentangnya. Maka beliau menjawab, "Apakah memang tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Dalam hadis lain yang berkaitan dengan hak Allah kepada manusia, yang menjelaskan artinya, telah disampaikan kepadaku oleh Ishaq Ibrahim bin Yahya dari Yahya bin Adam dari Abu al-Akhwash dari Ishaq
Aku pernah naik keledai yang bernama Ufair di belakang Nabi Muhammad. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Mu'az, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya dan apa hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya dengannya ialah mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah, sesungguhnya Allah tidak menyiksa orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang?" Beliau menjawab, "Janganlah kau sampaikan kabar gembira ini kepada mereka sehingga mereka akan bersikap menyandarkan diri kepada hal ini dan tidak beramal soleh." Hadis riwayat Bukhari. Dari ayat-ayat di atas dan juga hadis di atas dapat kita simpulkan beberapa perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dari ayat-ayat di atas, yaitu kita harus selalu sadar diri bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina, senantiasa mengakui kemahakuasaan Allah yang menjadikan kita dari sesuatu yang hina tersebut, selalu bersyukur dan menjadikan kita yang telah menjadikan kita sebaik-baik bentuk, senantiasa mengakui kebesaran Allah dan yang menganugerahi kita pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, selalu bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, lalu senantiasa mendiskusikan segala sesuatu dengan yang lain sebelum diputuskan untuk melakukannya, senantiasa menerima dengan lapang dada kelebihan yang lain atas dirinya, lalu selalu beribadah hanya kepada Allah, baik dalam artian sempit maupun luas, senantiasa mensyukuri segala nikmat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.